Halo guys, selamat datang di channel Vlog Villa. Ya, kali ini kita mau pulang ke Jogja. Sebenarnya saya sendiri. Bapaknya agak-agak ribet sih. Beda di sana tuh, di Indomaret. Barang-barang di sana. Ini cuma satu barang aja, habis belanja. Keretanya Jayabaya eksekutif, dan nanti transit di Surabaya di Gubeng pakai fakultatif. Ya, saya nggak mau pusing dan nggak mau sakit lah ya. Yang penting nyaman perjalanan. Perkiraan Jogja nanti jam 7 lewat 40 menit malam, jadi jam 8 kurang 20 menit. Nah, kali ini videonya saya mau bikin konten sebuah loading sepeda menggunakan kereta. Sebenarnya ini udah pernah saya singgung ya dulu, tapi mau saya singgung lagi karena beberapa kemarin masih ada pertanyaan seputar cara loading sepeda di kereta api itu bagaimana. Kebanyakan sih pertanyaannya road bike, cuman saya belum pernah kalau road bike, tapi nanti akan saya bahas karena saya kemarin udah mendapatkan satu referensi dari teman juga yang pernah menggunakan road bike saat loading pakai kereta api. Kebetulan saya masih Sally. Oke, waktunya saya check-in karena udah sekitar 40 menitan lagi keretanya berangkat. Malum lah ya sendiri gini. Wah, mantap. Kapan stasiun Jogja tingkat gini ya? Keren pokoknya kalau tingkat gini. Jadi udah kayak di terminal dan bandara. Sekarang saya mau turun ke peron 5. Oke, kurang lebih sekitar 28 menit ya, sudah 50 berangkat. Saya di eksekutif 4 terakhir. Ya, touchdown di Surabaya lagi. Tapi kali ini cuma transit ya teman-teman, karena ini sekarang yang ini, terus saya transit yang ini nih. Oke, kesempatan bisa makan karena kereta selanjutnya Sancaka Fakultatif dari Surabaya Gubeng menuju ke Jogja jam 15.15. Masih ada waktu 1 jam. So, saya mau makan dulu. Sebenarnya belum keluar sih, harus keluar dulu habis ini karena tiketnya kan harus di scan dulu. Nanti di eksekutif lagi, semoga bisa saya bahas seputar nih loadingan sepeda. Oke, saya sempetin sekarang aja sih. Mungkin nanti akan saya lanjutkan di dalam kereta yang kedua eksekutif ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau loading sepeda, terus teman-teman perginya transportasi menggunakan kereta api, ada announcement sedikit berisik karena Surabaya rame ya, Surabaya Gubeng. Teman-teman kalau mau, saya deketin aja. Kalau mau bawa sepeda di kereta api, itu boleh. Ketentuannya ya ini, misalnya nih, teman-teman punya sepeda lipat, misalnya mau loading kemana gitu ya, sepeda lipat itu boleh tidak terkena cas tambahan atau tiket tambahan untuk sepeda lipat ya, karena sepeda lipat memang dari PT KAI itu memberikan fasilitas untuk penumpang yang membawa sepeda lipat, jadi free. Ketentuannya harus duduk dekat pintu gerbong, entah gerbong dimanapun, mau gerbong 1 yang ujung atau mungkin 20 yang paling ujung gitu ya. Yang penting sepedanya di dekat situ. Nah, yang penting nggak ganggu akses keluar masuk penumpang di tiap stasiun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jenis keretanya yang teman-teman pilih. Kalau jenis kereta, untuk sepeda lipat sendiri free ya. Kereta apapun boleh masuk. Yang penting itu tadi, dekat pintu. Yang kedua ini nggak begitu terikat banget karena tergantung jenis sepeda ya. Kalau sepedanya, kalau kan sepeda lipat nih,
masih di jenis sepedanya kalau yang dibawa balap atau malah yang agak susah ya kayak MTB gitu ya. Kalau saya rasa MTB nggak akan bisa kita loadingkan berbarengan dengan orang yang punya di satu gerbong kereta. Itu tentunya pasti harus dialihkan ke mungkin gerbong barang atau mungkin kereta ini ya, kereta angkut barang buat ekspedisi perjalanan gitu ya. Jadi kalau untuk MTB susah karena muatannya gede banget meskipun dicopot rodanya depan belakang. Tergantung sih, kalau emang MTB-nya bisa dimasukkan dalam cover terus ditutup kain, bisa muat di dalam gerbong ya mungkin bisa jadi bisa. Nah, yang terakhir nih di nomor 2 nih, untuk jenis sepeda road bike, saya dapat referensi dari teman saya di Malang. Itu pernah bawa road bike loading menggunakan kereta api. Ada caranya. Jadi caranya kalau road bike itu tetap roda depan belakang dipretel, drawbar biarkan aja seperti itu, tidak usah dipretel, copot dan sebagainya. Satu lagi yang perlu dibawa ketika loading di kereta, road bike harus dalam keadaan tertutup cover kain. Tidak usah koper sepeda, bike box dan sebagainya, tapi harus ada pelindung yang bisa menutupi road bike tersebut supaya tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu baret ya. Ya mungkin nanti di drawbar itu tidak tidak muat dalam covernya, meskipun bodinya semuanya ketutup dalam cover. Jadi drawbarnya kelihatan di atas, nggak apa-apa. Teman saya kemarin ada yang begitu, nggak masalah. Oke, jadi ada sedikit tambahan lagi dari saya. Kalau untuk road bike, akses dari stasiun menuju ke peron dan masuk kereta ini kita juga nggak bisa sembarangan. Ada triknya juga, khususnya untuk stasiun besar ya, yang ada porternya. Jadi begitu kita sampai di stasiun, itu posisi sepeda udah terbungkus dalam cover, posisinya udah tinggal diangkut. Tapi kita nggak usah dan nggak perlu repot bawa cover dan sepedanya itu kita bawa sendiri, itu enggak. Jadi kita perlu bantuan porter yang bertugas di stasiun. Kalau kita bawa sendiri pasti akan ditanya oleh petugas begitu masuk pengecekan tiket. Satu lagi nih, untuk road bike ini keretanya nggak boleh sembarang kereta, jadi harus eksekutif yang ada satu seat di dekat pintu. Nah, kalau untuk road bike begitu, karena dia ada satu space buat naruh barang muatan gede. Nah, contoh kayak sepeda. Apalagi nih nanti saya satu seat nih, saya milih di KAI Akses dapat satu seat untuk naruh sepeda saya, jadi lebih aman gitu ya. Nah, untuk road bike harus itu ya keretanya eksekutif yang ada satu seat di ujung gerbong. Itu ketentuannya teman-teman. Ya sebenarnya aman-aman aja sih, tapi kalau nggak di cover biasanya sama petugas stasiun itu nanti disuruh lari ke ekspedisi atau pengiriman barang melalui kargo. Biasanya seperti itu. Kapan masuk? Santai aja sih, biar orang-orang dulu masuk, biar nggak ganggu. Saya di eksekutif, berarti ini apa nih? Oh, itu premium. Berarti eksekutif paling belakang nih. Apalagi eksekutif 4 paling belakang saya. Ini gerbong pembangkit buat kereta makan. Entah di depan gini ya. Jadi bisa jadi di depan gini atau mungkin kayak gini. Gitu. Ini eksekutif 1. Kayaknya aduh, saya harus ke sana aja deh. Kirain ini nomor 1 seatnya. Ternyata ini yang paling belakang di nomor. Jadi nomor 13, terus nomor 1-nya di sana. Gokil sih. Tapi hadapnya ke sana, maju, karena ini eksekutif. Oke, sepeda nanti mau saya geser di situ. Gerbong paling terakhir ya. So, dari belakang seperti ini. Kalau teman-teman trail fans itu mereka seperti ini dulu.
Nah, pengenalan untuk toiletnya seperti ini nih. Dan di belakang satu itu pas banget karena bisa naruh sepeda kayak gini. Terus untuk yang road bike atau fiksi juga kurang lebih satu seperti ini ya. Nah, eksekutifnya beda-beda. Yang penting teman-teman harus tahu kereta apinya eksekutif apa dan pilihlah satu seat di pojok gerbong gitu ya. Itu barang saya penuh sekali sama satu di atas. Oke, saatnya udah sampai di stasiun Tugu Jakarta. Saatnya saya keluar. Alhamdulillah udah sampai di Jogja. Terima kasih untuk kontennya tadi, cukup ya kemungkinan cukup mengena cukup masuk teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel Vlogmila. Keep riding safe and goodbye.